Mudah-mudahan setelah kajian ini, Bapak Ibu pulang, saya pulang, ada sesuatu hal yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan. Yang pertama, kita bisa mengenali tanda-tanda semangat ibadah mulai redup. Oh, ini ternyata saya menjadi kenal nih tanda-tanda ibadah saya mulai loyo, mulai membleh, mulai redup. Oh, ini tanda-tandanya. Kalau kita sudah tahu tandanya, kan enak tuh kalau mau mengobati ya. Contoh, nah aku naon kaki meni cara rangkeul wae gitu kan. Oh, tanda kaki cangkeul teh salah satunya ada asam urat gitu kan. Nah, ketika tahu ini tanda ada asam urat dan tahu penyebabnya apa, maka kita akan enak. Oh, ternyata asam urat itu carangkeul gitu misalkan, paregel. Dari mana asal penyebabnya? Oh, dari fungsi ginjal. Oh, dari mana fungsi ginjal itu? Oh, ternyata dari gigi berlubang. Karena dari gigi berlubang berarti yang harus diobati terlebih dahulu sebelum ginjal. Gigi berlubangnya dulu harus dirawat. Nah, akhirnya kita mikir gimana nih biaya perawatannya gitu kan. Yang bisa jadi satu gigi itu antara 100 sampai 300. Lamun aya 5 giginya eta we gitunya hitung gitu. 500 sampai 2.500.000. Nah, jadi begitu. Kalau itu medisnya. Nah, kalau kita kenal tanda-tanda kita sedang futur, nah gimana nih obatnya? Itu yang pertama. Jadi, setelah kajian ini kita belajar mengenali tanda-tanda semangat ibadah mulai redup. Yang kedua, kita memahami ini pintu-pintu kecil penyebab futur. Jadi memahami, oh ternyata ini yang menjadi pintu saya jadi futur itu kecil sekali, tapi menyebabkan futur. Nah, yang ketiga baru mengambil langkah sederhana untuk kembali istiqomah begitu. Berarti komitmen kita mengambil langkah sederhana untuk apa? Untuk kembali istiqomah. 3 tuh mudah-mudahan beres di sini. Oh, ini tanda-tanda saya sedang futur. Oh, ini ternyata pintu kecil yang menyebabkan saya futur. Oh, ternyata ini yang harus saya lakukan biar saya nggak futur dan tetap istiqomah. Oke, sampai sini bisa dipahami bahasanya? Baik. Kita masuk kepada memahami futur dulu. Apa itu futur gitu kan? Jadi bahasa sederhananya yang dikatakan dengan futur ya, F-O-R futur adalah, nah ini, keadaan melemahnya semangat dalam ketaatan, itu futur. Jadi apa? Keadaan berarti menggambarkan apa? Situasi. Jadi keadaan melemahnya semangat dalam ketaatan, itu futur. Jadi lemah ibadahnya itu, lemah semangat dalam ketaatannya, nah itu futur. Itu secara pengertian sederhananya. Jadi kalau keadaan kita lemah dalam semangat untuk taat pada Allah, nah itu berarti futur namanya. Jadi apa itu futur? Keadaan melemahnya semangat dalam ketaatan. Oke, itu. Nah, futur tidak selalu berarti iman hilang. Futur itu, futur tidak selalu berarti iman hilang. Artinya kalau dalam rumah tadi yang ibu, ketika kerannya rusak bukan berarti rumahnya hancur gitu ya. Tapi dalam perjalanan iman Bapak Ibu, dalam perjalanan keimanan kita, ada saat semangat bertambah kita dan ada saat melemah. Terasa tidak? Semangat ibadah naik, kadang juga semangat ibadah melemah. Nah, tetapi
kelemahan ini itu perlu dirawat, ya, agar tidak berubah menjadi kebiasaan lalai. Nah, yang bahasa itu menjadi kebiasaan lalai. Ketika keadaan kita sedang melemah dalam semangat ketaatan kepada Allah, itu bukan berarti iman kita total hilang. Tetapi itu yang perlu kita rawat, jangan sampai kita terlena dalam kondisi lemah semangat ibadah itu. Kenapa? Jangan sampai kita biarkan kelemahan hati itu menjadi jarak yang semakin jauh dari Allah. Jadi jangan sampai ketika kita sedang semangat ibadahnya melemah, turun dalam ketaatan, kita jadi semakin jauh dengan Allah. Sulit istiqomah, kayak waktu buat ibadah. Nah, itu kan jadi menjauh. Yang penting saat kondisi kita sedang futur, maka segera sadar. Segera sadar. Selanjutnya segera kembali kasaha ke Allah. Dan berikutnya jangan nyaman dalam kelalaian. Ketika kita sudah nyaman dalam kelalaian, inilah bahaya. Maka ketika sudah nyaman dalam kelalaian, ini akan melahirkan kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk itu menjadi dosa. Begitu, ya. Nah, itu futur. Jadi futur itu apa tadi? Keadaan melamahnya semangat dalam ketaatan kepada Allah. Terus dalam kondisi futur, apakah iman kita total hilang? Tidak, tetapi ada bagian tertentu yang harus kita rawat, yang harus kita obati, dan jangan sampai itu dibiarkan. Karena kalau dibiarkan itu akan membentuk kebiasaan. Kebiasaannya kebiasaan buruk. Sedangkan kebiasaan buruk itu dilarang oleh Allah. Ketika dilakukan larangan Allah, maka berdosa. Ketika berdosa, maka hatinya akan gelisah. Maka tidak pernah ada ketenangan dalam hidupnya. Disebabkan apa? Membiarkan dirinya dalam kondisi futur. Begitu. Yang penting saat kita semangatnya lagi redup, lagi melemah, kita sadar, lalu kita kembali, dan kita tidak nyaman dalam kelalaian. Nah, itu pengertian futur. Mungkin Bapak Ibu, ya, sebagian dari kita tidak meninggalkan ibadah sepenuhnya. Apalagi yang suka ngaji. Sholat pasti mau kalewat kan? Puasa Ramadan kalau ada udzur baru batal. Kalau tidak ada udzur, wah pasti ini full semua. Bahkan ibu-ibu yang haid juga dikodo. Nah, sebagian dari kita yang ngaji mah pasti begitu. Kita masih sholat, masih kan? Masih ngedoa, betul? Masih berdoa? Masih ingin baik, betul nggak? Tetapi pelan-pelan, kerasa nggak? Ada rasa yang berubah. Ibadah terasa berat, dosa terasa biasa, dan hati mulai jauh dari suasana taat. Nah, rajin Pak Bu sholatnya, rajin berdoanya, rajin ingin mengharap kebaikannya, tetapi ternyata ada masa pelan-pelan rasa itu berubah. Ibadah kok terasa berat, dosa kok terasa ringan, hati mulai jauh dari suasana taat. Aduh, gimana ini? Nah, dari sinilah kita perlu jujur, ya, mengenali tanda-tanda futur itu. Betul tidak? Baik. Bagian yang pertama tadi, ya, kan ada 3 tuh. Sekarang kita mengenali tanda futur. Mengenali tanda futur. Tanda yang pertama, ibadah mulai terasa berat. Nah, itu tanda yang pertama. Sholat terasa hanya 5 waktu maksudnya. Jadi yang penting mah sudah sholat.
hati tidak khusyuk, kusut, biarin. Nah itu tuh, asal menggugurkan kewajiban aja, itu sedang futur. Terus tilawah dan zikir mulai sering tertunda, tilawah Quran. Ketiga, hati terasa hambar saat beribadah. Beda nggak saat kita lagi beribadah, hati sedang nyaman, hati sedang merasa dilihat oleh Allah, dengan hati yang hambar? Beda. Nah berarti itu tanda yang pertama, ibadah mulai terasa berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, sudah adzan lagi, barusan sholat asar, udah masuk maghrib lagi. Ternyata asarnya jam 5:30. Nah itu putus. Diumumkan malam Senin ada pengajian, aduh udah malam Senin lagi, terasa berat ini kaki untuk melangkah ke masjid. Aduh, gimana ini cara apa? Nah itu berarti sedang futur. Kayaknya di sini mah sering futurnya atau sering semangatnya ini? Steng cek bapak-bapak ibu-ibu tehnya, steng. Allah seueur futurna, Masya Allah. Baik, itu tanda yang pertama. Jadi ibadah mulai terasa berat. Nah coba aja dirasakan. Tanda yang kedua, dosa mulai terasa biasa. Dosa mulai terasa biasa. Jadi dulu ketika melaksanakan kesalahan atau dosa kecil, mulai gelisah gitu kan. Tapi ketika sedang futur, kesalahan kecil, dosa kecil mulai dianggap tidak apa-apa. Biasa, manusiawi gitu. Nah ini berarti sedang futur ini. Rasa bersalah semakin menipis. Dulu ketika ibadah ingin dipuji oleh orang lain, aduh ya Allah maafkan saya. Nah kalau sedang futur, biarin gitu. Nah itu berarti rasa bersalah semakin menipis. Dulu ketika mau atau selesai gibah orang gitu kan, astagfirullah saya udah menebar aib orang lain gitu kan, gelisah. Nah ketika sudah futur, biarinlah, kesal saya sama orang itu, futur itu. Atau taubat sering ditunda dengan alasan nanti tobat, nanti aja, nanti juga salah lagi. Jadi nanti tobatnya sekalian. Nah itu kan tanda futur. Padahal bapak ibu mandi, ganti pakaian, menggunakan yang baru, kan itu terus menerus sehari-hari, betul tidak? Iya, sehari-hari terus menerus bapak ibu. Nah begitu pula kondisi hati kita. Jadi tobatnya kita hari ini gitu kan, pas besoknya bisa jadi salah lagi. Apalagi contoh lah, dosa ke orang tua. Dosa ke orang tua itu kadang gak kerasa, kadang bikin kesal dia ajanya orang tua. Sok ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang sudah jadi orang tua, dan terkadang hati kita itu senantiasa kesel sama anak itu. Apalagi kalau ada keinginan kita atau perintah yang akan kita sampaikan, itu dia cuek gitu. Tetapi kadang sebagai orang tua kita menjaga rasa mereka. Kebayang gak orang tua kita dulu kepada kita gimana gitu kan? Sama, nahan. Nah itu kan dosa ke orang tua juga ada. Atau misalkan ke tetangga, kita telah menyakiti, cuman tetangganya lebih memilih untuk diam daripada harus berurusan panjang kan? Tuh dosa-dosa kadang lisan kita. Belum lagi dosa hati kita yang senantiasa membandingkan kenikmatan yang kita peroleh dengan kenikmatan yang orang lain peroleh.
lihat orang lain rumahnya bagus, kendaraannya nyaman, aksesorisnya lengkap, saya tuh itu kan dosa juga, tidak bersyukur, betul nggak? Tuh, jadi dosa dalam sehari itu banyak sekali. Aduh, nah gitu Bu. Itu tanda yang kedua Pak. Dosa mulai terasa biasa. Tanda yang ketiga, belum ya. Nanti ini penjelasan. Jangan meremehkan dosa itu aja. Jadi saat kita taubat itu bukan alasan untuk meremehkan dosa, bukan. Ya, contoh, sekarang salah tinggal taubat gampang misalkan. Sekarang mencuri misalkan, yang bukan haknya gampang nanti juga taubat lagi gitu. Nah, itu berarti meremehkan. Sedangkan taubat itu bukan alasan untuk meremehkan dosa. Yang kedua, ingat, rahmat Allah itu sangat luas. Tetapi hisab atau perhitungan Allah juga nyata itu. Nyata Pak. Misalkan ada orang yang korupsi, dari berbagai macam yang bisa dikorupsi, ya, nanti korupsi dulu baru tobat. Tobatnya harus kembalikan hasil korupsi itu kepada yang haknya. Nanti kalau misalkan tidak begitu, kebayang tidak ditanya dari mana ini kamu dapatkan harta ini? Korupsi ya Allah. Dikemanakan kamu ini harta korupsi? Jajan. Jajan apa? Jajan perempuan nakal. Dapatnya haram, dikeluarkannya haram, kan repot. Kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari hal yang demikian, ya. Orang beriman tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia tergelincir dalam dosa dan kesalahan, dia langsung sadar kembali dan tidak berlama-lama dalam dosa itu, karena dia yakin Allah Maha Pengampun. Tetapi orang yang beriman juga tidak merasa aman dari akibat maksiat, bahwa ketika dia maksiat pasti akan ada timbal balik kepadanya. Jadi artinya ketika dia tidak sengaja tergelincir, dia tidak putus asa minta ampun kepada Allah. Dan ketika dia ingin bermaksiat, maka dia hati-hati karena Allah akan menghisab apa yang dia lakukan. Nah, itu ya. Para ulama mengingatkan, jangan melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Jadi jangan melihat dosanya ini kecil ini besar, tapi yang harus kita lihat saat kita maksiat itu kita sedang bermaksiat kepada Allah. Maka jalan terbaiknya adalah segera kembali kepada kebenaran, segera kembali kepada jalan Allah, jangan sampai menunda. Itu. Tanda yang ketiga, menjauh dari lingkungan baik. Ini tanda futur. Menjauh dari lingkungan baik, mulai jarang hadir di majelis ilmu. Jadi mulai jarang hadir di majelis ilmu. Ya. Ketika di kantor, ketika di pasar, ketika lagi safar, ketika lagi mukim, ada pengajian, tidak hadir. Nah, ini teh tanda sedang futur. Keadaan melemahnya semangat dalam ketaatan, ya. Jadi ketika mendengar ada majelis ilmu dimanapun tidak mau hadir. Nah, ini sedang futur. Kalau itu terus dibiarkan, maka jadi kebiasaan. Akhirnya dia tidak tahu tentang Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ngaji, apakah bisa memahami Islam sepenuhnya padahal ngajinya sudah tahunan? Masih banyak yang belum tahu kan? Iya. Apalagi kalau tidak ngaji. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang yang mengaku muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan menuntut ilmu itu
dari mulai diais sampai dipais. Diais, ais itu digendong sampai dipais. Menggunakan apa? Boeh. What's the meaning boeh? Kain kapan? Itu sok aja bapak-bapak ibu-ibu yang rajin ngaji. Ternyata masih banyak hal yang tidak kita ketahui kan dalam Islam. Sama bapak ibu, saya belajar ini itu dan lain sebagainya. Saat baca, aduh ini belum tahu. Tapi kata Allah, kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Di samping kita terus meningkatkan pengetahuan dan ketaatan kita. Sampai kapan? Sampai Allah memutuskan hubungan kita dengan dunia dan kita mendapatkan gelar orang-orang yang sedang berjuang menuntut ilmu. Begitu ya? Menuntut ilmu atau menimba ilmu? Menuntut ilmu karunya adanya dituntut wae ilmu teh. Menimba ilmu katanya. Menimba ilmu ya. Baik. Menjauh dari lingkungan baik, misalkan enggan berkumpul dengan orang-orang solih. Enggan berkumpul dengan orang-orang solih. Karena enggak nyaman kalau bersama dengan orang-orang solih. Tidak terlepas, ayo sholat, ayo ngaji, ayo kuatkan lagi tauhidnya, bersabar dalam keadaan sulit, syukur dalam kondisi dan mendapatkan nikmat, tawakal kepada Allah ketika mau bekerja, ridho terhadap ketentuan Allah baik manis atau pahitnya. Teu nyaman dicaramahan wae. Nah, berarti itu sudah dalam kondisi futur. Terus lebih nyaman dengan suasana yang membuat lalai. Senangnya itu scrolling HP, nonton dracin. Ya, CEO yang menyamar jadi tukang batu akik dari sekte naga misalkan. Aya wae tanya. Begitu. Scroll atau belanjaan. Ya, belanjaan. Pasti lihat harganya, nanti aja kalau ada uang. Simpan. Akhirnya di keranjang penuh tapi belum di check out ya. Jadi begini. Pengalaman Ustadz berdasarkan pengamatan. Iya, berdasarkan pengamatan Bapak-bapak ya. Baik. Itu yang ketiga. Jadi ada berapa? Tanda-tanda futur itu. 1, ibadah mulai terasa hambar. 2, dosa mulai terasa biasa. 3, menjauh dari lingkungan baik. Itu tanda futur. Nah, ketika kita sudah mengenal tanda-tanda itu, jangan menunggu sempurna untuk kembali. Nanti kalau anak-anak sudah besar semua, saya akan rajin ngaji lagi. Kalau anak-anak sudah usaha semua, saya akan rajin ngaji lagi. Itu terlalu sempurna. Nanti kalau anak-anak sudah sempurna, saya mau sedekahnya lebih banyak gitu. Baru mulai sedekah. Itu nunggu sempurna. Ya, jangan nunggu sempurna. Kalau mau kembali kepada Allah, datang dengan adab dan dengan mengakui, menyadari banyak kekurangan dan minta kepada Allah agar dimaafkan. Begitu. Ya, jangan menunggu sempurna untuk kembali, tetapi jangan pula menjadikan rahmat Allah sebagai alasan untuk terus lalai. Ada Allah mah, kata Pak Ustadz juga, inna rahmati taglibu godobi, sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Oleh karena itu, biarin weh, nanti aja ada rahmat Allah mah maha luas. Nggak boleh begitu juga. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat keras siksanya. Iya, sangat keras. Ya, sesungguhnya Allah maha keras siksanya, maha keras perhitungannya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui kita sedang futur, tanda-tandanya itu, maka yang harus kita lakukan adalah sadar, kembali, dan
hengkang dari perbuatan buruk itu. Satu. Yang kedua, harus menyadari juga bahwa sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi orang yang kembali kepada Allah dan hengkang dari perbuatan buruk itu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah 2 ayatnya 222. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, coba ya, ada pertanyaan silahkan untuk diresapi ya. Kapan terakhir ibadah terasa nikmat? Kapan ibadah terakhir terasa nikmat? Mangga itu mah masing-masing ya. Jadi kalau kita sedang ingin mengetahui diri kita futur, coba tanya kepada diri kita, kapan terakhir kali ibadah saya nikmat? Sholat saya nikmat, sedekah saya nikmat, berbuat kepada orang lain nikmat, misalkan berbuat baik kepada orang tua. Kapan terakhir ibadah terasa nikmat? Yang kedua, nanti sudah ada jawabannya, ternyata dulu dan sekarang mulai hambar. Sholat pingin cepat-cepat, ngaji Quran nguap terus, ngaji bismika Allahumma ahya wa bismika amut misalkan begitu. Misalkan ini mah sholat pikirannya kemana lain sebagainya gitu kan. Berarti masuk pertanyaan kedua, apa yang paling sering membuat hati kita lalai itu? Kenapa nih? Apa yang sering membuat kita lalai sehingga akhirnya sholat misalkan terasa kusut? Oh iya. Nah, nanti akan tahu penyebab-penyebabnya. Baru ternyata ini yang selama ini membuat saya lalai itu. Ternyata ini. Nah, sekarang ada nggak keinginan untuk berubah? Kan tadi rumusnya sadar, kembali, hengkang dari keburukan itu. Baru setelah itu, ini yang harus saya lakukan. Amal kecil apa yang sebenarnya mampu kita mulai hari ini untuk keluar dari futur itu? Begitu. 3 pertanyaan ini. Coba tanyain pada diri sendiri. Kapan ya terakhir kali saya ibadah itu terasa nikmat? Kayaknya udah lama nih. Apa sebenarnya yang menyebabkan saya itu nggak nikmat ibadah? Ini ternyata banyak membandingkan nikmat orang lain dengan nikmat yang ada pada diri, sehingga semangat jadi kurang. Ya Allah, saya sudah usaha, lihat orang lain usahanya sama, bisnisnya sama, tapi uangnya banyak, kalau saya kok sedikit. Aduh, capek jadinya berdoa terus. Tuh, ini berarti pembuat lalai, gelisah itu. Amal kecil apa yang sebenarnya mampu kita mulai hari ini? Nah, itu untuk kembali kepada Allah. Baik, itulah. Nah, jadi mudah-mudahan pulang dari sini tadi memahami tanda-tanda futur ya. Jadi ibadah terasa hambar, dosa terasa biasa, menjauh dari lingkungan baik. Ini ternyata. Nah, sekarang kita masuk, apa yang menjadi penyebab seseorang itu terdapat futur dalam diri? Apa penyebabnya? Jadi futur, yang namanya futur, keadaan melemahnya semangat dalam ketaatan itu tidak ujug-ujug ada. Jadi futur itu tidak datang tiba-tiba. Biasanya ada pintu kecil yang dibiarkan terbuka. Aya pantok kecil yang dibiarkan terbuka. Yang namanya tikus, Pak. Tikus itu tidak bisa langsung masuk ke rumah. Dia masuk itu
dari celah yang dibiarkan buka. Setelah itu grogot kita biarkan gak ditambal, grogot, akhirnya besar. Dan bukan hanya satu tikus yang masuk, tapi dengan keluarga-keluarganya. Itu mana si ayah, mana cek si ibu tikus teh. Panggil, ini ada tempat baru, nah gitu. Oh iya, anak-anak ayo kita ikut gitu. Kebayang eta tikus nih Mickey Mouse. Ya kalau diibaratkan gitu nya. Coba kalau misalkan ada celah nih kita tutup. Itu tidak akan masuk tikus. Buktinya Bapak Ibu di tempat pembuangan air suka dipasang enggak penghalang? Bapak Ibu tahu, aduh ini nih yang suka keluar muncul si tikus, ditutupi sama Bapak Ibu. Enggak muncul lagi di sana. Tiba-tiba diparak misalkan gitu. Tutupin lagi terus begitu gitu kan. Sampai akhirnya tidak ada celah si tikus-tikus itu masuk. Begitu ya. Baik. Nah, penyebab seseorang itu futur, dunia terlalu memenuhi hati. Dunia ada di hati, tapi ini mah bukan lagi ada di hati, tapi memenuhi hati. Jadi mulek gitu kan. Gitu tadi dia. Urusan dunia boleh dikerjakan dan memang harus, kita masih hidup di dunia. Tetapi urusan dunia jangan sampai menguasai hati. Jangan sampai menguasai hati. Bahkan ketika sholat pun dia menguasai hati kita. Nah itu yang menjadi penyebab kita futur. Jadi saat ibadah itu kurang semangat. Karena ketika sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selanjutnya berai, ingat ini, ingat itu, sampai lupa rokaat. Ini rokaat ketiga atau keempat, ketiga atau keempat gitu, ketiga keempat gitu ya, bingung. Nah kalau ibu bapak ketika sholat nih, ibu-ibu terutama sendiri sholat asar lupa rokaat, coba direkam. Ternyata selama ini, saya teh sudah 4 rokaat tapi merasa 3. Jadi ternyata sholatnya teh asar teh jadi 5 rokaat. Aduh, bahaya. Asar 5 rokaat gitu. Itu juga dibiarkan begitu bahaya Bu ya. Maka harus segera diobati. Baik. Nah, ketika dunia memenuhi hati, ibadah mulai terasa sisa waktu. Nah, jadi ibadatnya terasa mulai jadi sisa waktu begitu. Jadi ketenangan akhirnya berkurang, Pak. Saat hati jauh dari Allah. Jadi ketenangan itu bisa kita peroleh ketika kita ingat Allah. Sebaliknya, lepas dari zikir kepada Allah menyebabkan hati kita gegana, gelisah, galau, merana. Nah, kenapa bisa jauh dari Allah, hilang ketenangan? Karena tadi ibadahnya itu hanya sisa waktu, bukan skala prioritas. Kenapa ibadah jadi sisa waktu? Karena tadi dunia telah memenuhi hati. Kenapa dunia telah memenuhi hati? Tadi inilah penyebab kita futur. Itu satu tuh penyebab nate. Dunia terlalu memenuhi hati. Padahal saha dunia ini bagi panggung sandiwara. Nah, panggung sandiwara. Sor sabu? Waduh, ebit giade. Yang kedua penyebabnya dosa yang terus terulang. Dosa yang terus diulang. Jadi dosa itu terus diulang. Dosa yang terus dibiarkan bisa mengeraskan hati dan melemahkan rasa takut kepada Allah.
Kalau terus diulang, contoh misalkan orang yang korupsi, ya, awal mulanya dia ketika mendapatkan uang korupsi gelisah, Pak. Gelisah. Lama-lama terbiasa. Awalnya ada yang berteriak, "Jangan, ini uang korupsi." Tapi diterima lumayan besar karena ada godaan, misalkan yang korupsi, yang sekarang menimpa negara kita banyak yang korupsi, begitu ya. Setelah yang kedua ngambil lagi, mulai kecil, yang tadinya jangan, jadi yang kedua jangan. Korupsi lagi, teriaknya mulai mengecil, jangan. Yang keempat teriak korupsi lagi, jangan. Kelima korupsi, keenam los ya akhir nama, sampai miliaran per hari, gitulah gitu. Subhanallah, ya Allah. Padahal nanti ditanya di mana Ujang menang iya, mengambil harta rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Dikemanakan ini uang-uangnya? Dibeliin ini itu lain sebagainya. Ya Allah, naudzubillah. Padahal mah di dunia ini nggak akan sampai 100 tahun, tapi di akhirat mah selamanya. Selamanya, ya. Nah, itu dosa yang terus diulang. Awalnya gelisah, lama-lama terasa biasa. Biarin dah, kita mah butuh bahaya. Nah, solusinya taubat menghidupkan kembali kelembutan hati. Kalau taubat akan melembutkan hati kembali. Nah itu. Sekarang penyebab ketiga, lingkungan yang melemahkan, Pak. Lingkungan yang melemahkan. Lingkungan bisa menguatkan, bisa juga menyeret pelan-pelan. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kita bergaul, ini ibaratnya bukan berarti tukang minyak tanah awon ya. Kita bergaul dengan tukang minyak tanah, enggak jualan pasti bau minyak tanah. Kita bergaul dengan tukang parfum, enggak jualan parfum pasti kena aroma harum, betul enggak? Jadi pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali. Ya. Teman berpengaruh banyak. Sok ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya lebih banyak mencontoh ibu bapak atau banyak mencontoh babaturan anak? Teman-teman, bapak nggak pernah ngajarin ini, anak melakukan itu. Ketika ditelusuri, gitu. Dengan teman itu sangat. Tontonan juga sangat berpengaruh. Kalau kita terlalu banyak nonton drakor, nanti kita selalu berharap lamun para gadis mendapatkan CEO yang sedang menyamar. Kan bahaya itu. Nah, obrolan dan kebiasaan sangat mempengaruhi hati. Kalau kita sering ngobrol bola, ngobrol tinju, begitu. Ya. Maka pilih lingkungan yang mengingatkan kita kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh ngobrolin yang lain, ngobrolin bola, bawa atuh tauhidnya. Alhamdulillah ya, ternyata Persib menang lagi, ini atas kudrat dan iradatnya Allah. Terus kita belajar, ternyata ya, bola itu seperti dunia, setelah kita dapatkan harus kita oper lagi. Begitu pula ketika kita dapat harta, jangan sampai kita main sendiri, harus bagi-bagi dengan yang lain agar tujuan tercapai dengan baik. Tuh, eta ngobrolkeun bola teteh. Ya. Terus lagi di dalam bola saja ada aturan ini. Kalau pemain ini melakukan sliding, mukul lawannya kartu merah. Kalau misalkan ini ada offsetnya, ini ada outnya, ini bola. Gimana dengan kehidupan kita yang selama ini? Masa nggak ada aturan? Pasti ada aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Penguasa.
ini harus saya kerjakan. Kalau misalkan ditinggalkan, itu ibarat pemain bola yang harusnya menendang ke gol lawan, dia malah menendang ke garis out. Jadi obrolan bola. Jadi agama kan bisa jadi begitu. Tinju juga sama. Ngobrolkan tinju misalnya. Mungkin angkatan saya, bapaknya dulu Muhammad Ali ini banyak. Kalau lagi main Ali itu kan, eta rame. Ya, Muhammad Ali pun sekarang sudah memasuki fase ya sepuh juganya gitu. Gak ada yang abadi ternyata ya. Dulu badannya kekar itu kayak roti apa itu? Roti juga sari roti itu apa? Pan ada roti kembung, ada roti kotak gini ya. Kalau roti kembung mungkin itu karena laki-laki simpel itu. Simpel lendung. Dan gojali. Golongan jalmi lintuh. Begitu ya. Nah itu, iya ada masa-masanya ternyata. Ibu-ibu ngobrolin artis, dulu ini cantik, tapi ternyata sekarang cantik, masih cantik, nggak jadi ganteng gitu. Tapi tetap mengkerut kulitnya itu. Akhirnya kita melihat kulit yang kita banggakan ini pun akan lama-kelamaan rusak. Tapi Allah berjanji, orang-orang yang memasuki surga dia akan kembali muda. Maka jelas orientasi kita. Saya harus melakukan semua ini karena Allah. Begitu. Lingkungan itu sangat berpengaruh obrolan itu. Ya, silakan ngobrolin bola, ngobrolin misalkan sinetron, tapi ambil atuh agamanya. Jangan terbawa situasi. Aduh, karunyanya eta si Fitri, nah itu si Farel, misalkan. Lamun aya nama, aduh, nah eta nah saha eta teh diculik, nah gitu. Rame misalkan. Diculiknya artis enak. Tayang malam ini gitu, Bu. Mau diculik gitu ceritanya. Tapi apa? Ibu tafakuran, bapak tafakuran, begitulah. Maka pilih lingkungan yang mengingatkan kita kepada Allah. Nih, secara sederhana futur bisa kita lihat dalam dua keadaan futur itu. Pertama, futur yang membuat kita melambat. Ini manusiawi dan perlu dirawat. Contoh, keran di rumah apakah selamanya akan utuh? Keran air di masjid akan selamanya utuh? Pasti ada rusaknya, betul tidak? Perbaiki, perkeranan. Begitu pula diri kita, ada masanya melambat semangat itu manusiawi, perlu dirawat, charger lagi. Kedua, futur yang membuat kita menjauh. Nah, ini berbahaya dan perlu kita sadari. Jadi kenapa? Udah tahu keran itu rusak, dibiarin. Jadi akhirnya boros. Jadi akhirnya pas waktu mau digunakan airnya habis. Nah begitu. Yang berbahaya bukan sekedar lelahnya, tetapi ketika hati mulai nyaman jauh dari dosa, itu bahaya. Ketika hati mulai nyaman dari dosa, gitu kan? Terus lagi tobat terus ditunda. Nah ini yang bahaya. Hati mulai nyaman jauh dari Allah, hati mulai terbiasa dengan dosa, dan taubat terus ditunda. Ini yang bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kalau begitu, Ustadz bagaimana caranya kalau kita ingin kembali, ya? Maka kata Allah, fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Istiqomah kunci nama.
Istiqomah adalah perintah besar istiqomah tuh. Bahkan tadi fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Surah Hud ayat 112. Jadi istiqomah ini adalah perintah yang besar dari siapa? Dari Allah. Tetapi ingat, istiqomah itu tidak selalu dimulai dari langkah besar. Jadi ketika kita mau istiqomah, itu tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar, langkah jauh, tidak. Istiqomah itu adalah menjaga arah hidup agar tetap menuju Allah, intinya eta. Jadi istiqomah itu apa? Menjaga arah hidup agar tetap menuju Allah, meskipun kadang langkah kita pelan, tapi yang penting lurus. Kalau bahasa angkot mah selamat asal apa? Pelan asal selamat. Karena baru memulai. Nah kalau sudah terbiasa istiqomah, bisa ngejius itu cepat. Tapi kalau baru bangkit jangan dulu langsung nelenyeng. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum belajar motor, tiba-tiba baru bisa, apakah langsung nelenyeng? Waktu semining nelenyeng langsung melaju dengan kencang? Enggak, perlahan-lahan dulu. Kalau sudah mahir, baru kita bisa menyesuaikan. Ini pas buat kecepatan 40, ini 30, ini 20. Bisa memperhitungkan kecepatan, betul tidak? Oh ini harus 60 ini. Bisa. Kalau sudah mahir. Begitu pula saat kita melakukan amal soleh, untuk kembali lagi istiqomah, jangan dulu didahului dari langkah yang besar. Kecil dulu walau pelan. Nah berarti saat semangat turun nih semangatnya teh. Kita tidak berhenti, kita kembali menata arah. Sadar, aduh sedang turun, sadar kembali pelan-pelan begitu. Ya, pelan-pelan saja. Istiqomah tidak selalu mudah. Allah memerintahkan kita taat sesuai kemampuan, sambil terus memperbaiki diri. Terus pelan-pelan perbaiki diri. Allah mengajak kita tetap berada di jalan yang benar, Bapak Ibu. Ketika tergelincir, segera kembali. Ketika lemah, bangkitlah pelan-pelan, gitu ya. Nah, bahkan kata Nabi, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuncinya nih bukan banyak sesaat, tetapi istiqomah sedikit demi sedikit. Jangan malu memulai dari amal yang kecil. Jangan remehkan amal kecil. Sedikit lagi, bisa jadi yang kecil itulah yang menyelamatkan hati kita. Bangkit tidak harus langsung berlari. Kadang cukup satu langkah kecil tapi jujur. Mulai dari yang mampu, lalu jaga dengan sungguh-sungguh. Kita mampunya ini, mulai, tapi dengan sungguh-sungguh begitu, ya. Nah, berarti jalan bangkit itu, bangkit bukan berarti langsung sempurna. Ya, setelah kita mengenali tanda dan penyebab futur, kita tidak berhenti di rasa bersalah. Ternyata saya banyak salah, ya Allah. Jangan hanya berhenti di rasa bersalah. Rasa bersalah yang benar seharusnya menjadi pintu kembali, pintu pulang.
bukan penjara yang membuat kita semakin jauh. Ya, bukan penjara yang membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi justru rasa bersalah kita karena futur, karena melakukan penyebab-penyebab futur itu. Jangan terpenjara di sana. Justru itu harus menjadi jalan kita untuk pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan sampai terpenjara dalam hal itu yang membuat kita jauh dari Allah. Maka mulailah kembali dengan langkah yang kecil, jujur, tapi mampu dijaga. Maka jalan bangkit yang pertama, 5 menit lagi ya sebelum adzan, sebelum isya. Pilih satu amal yang ringan tetapi bisa dijaga. Misalnya 2 rakaat sholat sunnah, itu aja dijaga. Ya. Terus membaca Al-Quran minimal 5 ayat sehari gitu. Ya. Atau zikir 5 menit misalkan. Zikirnya bukan zikir yang ingat kemana-mana, tapi fokus kepada lafaz zikir itu, hati tersambung kepada yang kita tuju, yaitu Allah. Intinya apa? Sob, kalau kita punya target, saya pingin khatam 1 kali dalam 1 bulan, berarti 1 hari 1 juz. Tapi ternyata jangankan 1 juz, 1 halaman pun heuai. Maka 3 ayat atuh dulu, tapi dijaga konsisten begitu ya. Jadi kecilkan target, kuatkan konsistensinya, kuatkan istiqomahnya. 2 rakaat tadi misalkan. Kedua, jalan bangkit yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Ya, istighfar itu membersihkan hati yang mulai keras, tapi istighfarnya harus dengan keikhlasan. Jangan istighfar karena kekesalan. Astagfirullahaladzim, itu dengan kekesalan. Tapi kalau dengan keikhlasan, astagfirullahaladzim, nah itu lebih nyaman. Ya, taubat bukan hanya untuk dosa besar, tetapi untuk hati yang mulai jauh, ini harus taubat. Ulangi terus kalimat, ya Allah, bimbing saya untuk kembali kepadamu. Ya Allah, bimbing saya untuk kembali kepadamu ya Allah. Nah, kalau kita sedang dalam kondisi futur. Yang ketiga, kembali ke lingkungan yang menguatkan. Dekati orang-orang yang mengingatkan kita ke jalan Allah. Hidupkan kembali majelis ilmu. Hidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik kita. Setelah itu jaga tontonan, jangan sembarangan. Jaga obrolan, jangan ngaler kidul. Jaga pergaulan, jangan sampai kita terwarnai oleh yang tidak baik begitu. Dan terakhir, jalan bangkitnya supaya kita terhindar dari futur, ingat perjalanan pulang. Kita semua sedang berjalan menuju Allah. Dunia hanya tempat singgah, bukan tempat menetap selamanya. Ini tuh bukan tempat selamanya, tapi tempat singgah. Saat ingat pulang, saat ingat kematian, hati lebih mudah memilih yang benar. Nah, itulah Bapak Ibu, maka saatnya pulang dari kajian ini menjadi keputusan yang nyata tapi kecil. Kita menyebutkan kepada Allah, ya Allah, saya lemah dalam menjaga sholat misalkan. Atau ya Allah, saya sering menunda tobat misalkan. Ya Allah, saya ingin kembali, maka tolonglah saya gitu kan. Mulai hari pertama jujur, tulis 1 kelemahan kita. Istighfar hari kedua 100 kali, astagfirullah. Yang ketiga, pilih 1 sholat yang paling sering terlambat, lalu perjuangkan agar tepat waktu. Misalkan dalam 5 waktu kita suka telat ini, perjuangkan agar tepat waktu. Baca Quran
walaupun sedikit. Terus kurangi satu hal yang paling sering melalaikan, scroll HP terus-terusan. Terus dekati satu lingkungan atau orang baik. Buat komitmen kecil untuk pekan berikutnya. Jangan menunggu semuanya terasa ringan, mulailah dengan yang mampu. Semoga Allah memudahkan kita dan meringankan langkah kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sebagai kesimpulannya, yang perlu kita ingat, futur bukan akhir perjalanan. Hati yang redup bisa menyala kembali dengan izin Allah. Bangkitlah dari amal kecil yang jujur tetapi terus dijaga. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqomah dalam ketaatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.